Jumpa lagi teman-teman, rekan-rekan petani pelestari walet dimanapun Anda berada dengan channel Bumi Walet Sulawesi, channel yang membahas soal budidaya walet dari mulai tips, trik, pengetahuan, informasi, serta pengalaman kami selama berbudidaya walet. Nah, pada kesempatan sore kali ini teman-teman ya, kami menjumpai Anda untuk membahas masalah kuncianaan ya, teknik kuncianaan. Ini sering kali dibicarakan di mana-mana dan tentunya menjadi syarat mutlak untuk walet kita cepat berkembang dan berhasil ya. Oh ya, ada Instagram dan Facebook kami namanya Bumi Walet Sulawesi. Silakan Anda join di sana untuk kita bisa berinteraksi. Nah, sebelumnya ya, teman-teman, kami ada yang baru ya dari Bumi Walet Sulawesi. Nah, ini buku ya. Buku desain rumah walet ya. Desain rumah walet. Nah, kenapa ini kami munculkan? Karena supaya kita dalam berinvestasi berbudidaya walet ya, Anda yang berminat sekali untuk berbudidaya walet dan Anda yang mencari tambahan referensi untuk membangun maupun merawat maupun merehab gedungnya, nah, kami ada di sini. Ya, kami ada di sini. Nah, kami tuangkan ini secara lengkap ya, desain gedungnya dari mulai spesifikasinya, kemudian ini kami kerjakan secara 3 dimensi ya, 3D. Anda bisa detail sekali di sini. Kan hanya 3 dimensi utuhnya ya, tapi secara per partnya ya, 2 dimensinya, per bagian-bagiannya kami bahas detail di sini. Ya, kami bahas detail di sini karena kami paham karena kita semua butuh yang informasi yang lengkap, yang detail gitu kan, supaya nanti membangun rumah walet itu tidak ada permasalahan di kemudian hari ya. Nah, inilah teman-teman, untuk yang berminat silakan ya ke deskripsi di situ, silakan ya menghubungi kontak kami melalui Messenger ya maupun DM di akun sosmed kami, maupun melalui kalau mau ini ya untuk fairnya bisa melalui akun Shopee maupun melalui Tokopedia ya, di marketplace ada lengkap di sana. Nah, silakan ya teman-teman, ini upaya kita untuk juga berhati-hati dalam investasikan dana kita ya, karena memang berinvestasi walet itu perlu biaya yang cukup banyak, sehingga biar kita juga mengurangi resiko gitu kan, mengurangi resiko kegagalan. Nah, baik ya, ini juga kami bahas di buku ya tentang tata ruang untuk yang mau kita bahas ini tentang kuncianaan ya. Prinsipnya adalah kuncianaan itu pada dasarnya begini teman-teman. Walet yang kita pikat di rumah walet kita adalah anak-anak sebenarnya ya, anak-anak atau walet muda. Itu prinsipnya ya. Yang kedua tentang ini. Telur yang ditetaskan sehingga menjadi anakan kemudian bisa terbang, itu bisa kembali ke rumah walet kita. Ketika dia dieram, bertelur ya, indukannya bertelur, kemudian dia mereka mengerami, kemudian nanti bisa terbang, anak itu selamat ya, anak-anak walet ini selamat dan kemudian balik ke rumah walet kita karena nyaman gitu ya. Nah, inilah kata kuncinya, nyaman. Nah, apa yang perlu kita perhatikan teman-teman ya? Selain suara yang bagus yang sudah banyak kita bahas kemarin, nah kita mengenai perhatikan secara tata ruangnya. Atau tata ruangnya itu mulai dari sistem ya, sistem ini ada dari LMB, kemudian dari void, lar, serta ruang inap, sirip dan seterusnya ya. Nah, kami bahas secara singkat di sini ya, sambil santai. Usahakan LMB itu pastinya harus mudah ditembus ya teman-teman ya, mudah ditembus dari ukurannya gitu kan. Kemudian walet itu mudah masuk ya, mudah masuk tapi tidak mudah keluar. Jadi salah satu tips yang bisa kami bagikan untuk LMB mengenai ukuran LMB, kami juga punya kontennya ya, sudah ada kontennya. Tapi bahwa prinsipnya untuk RBW pertama 1 dulu LMB-nya, ini kunci ya. RBW yang baru on itu sebaiknya 1 dulu. Ya, supaya walet tidak kemudian keluar dari RMB sana ya, masuknya RMB sana gitu ya, setelah masuk nanti keluar ke sini gitu ya. Jadi fokus saja dulu.
LMP1. Itu prinsipnya ya. Yang kedua void. Void ini tentunya macam-macam ya. Bisa void lurus, tegak ya, kemudian void flow maupun void tangga yang beberapa lantai di rumah waletnya khususnya. Mau void apapun silahkan ya, tidak apa-apa. Makanya kami gunakan itu adalah void tangga. Tapi walet juga bisa akses ke bawah. Apa sih kuncinya? Bahwa kalau dari ruang putar atas itu lantai dasar kita kelihatan, ya. Lantai dasar kita itu kelihatan dari atas, sehingga walet itu berani turun. Termasuk walet muda ini. Walet muda itu biasanya banyak takutnya ya, karena dia nalurinya kan masih lemah itu. Sehingga dia ketika dia melihat bisa melihat bawah, pencahayaan itu tembus, kan artinya kalau dari ruang putar itu kalau melihat bawah itu dia akan berani turun. Nah, ketika dia sudah berani turun, maka yang perlu kita perhatikan dari lantai per lantai itu apalagi setelah bisa menembus void, yaitu lar, ya, lar ataupun lubang antar ruang yang dari ruang putar ke ruang inap. Nah, itu juga harus akses ya, harus aksesibel, mudah ditembus. Nah, ukurannya ini sebenarnya tergantung dari dimensi rumah walet kita ya, perbandingannya. Kemudian dari pencahayaannya dan seterusnya ya. Untuk rata-rata ukuran yang kami gunakan itu paling lantai paling atas kita kan 3 lantai nih ya. Jadi dia yang paling kecil ya, paling kecil. Istilahnya kalau lebar ruangan 4 kemudian tingginya itu 3 misalnya gitu kan. Kami hanya menggunakan ukuran 1 meter kali 80 ya. 1 meter kali 80 bisa itu. Tentu penempatannya sesuaikan dengan posisi intensitas cahaya ya. Penempatannya sesuai dengan cahaya yang masuk ke ruang inap. Ya, jangan terlalu terang lah ya. Ini supaya memang walet ada yang tinggal di ruang terang ya, tetapi secara umum bahwa walet itu tidak suka tempat terang untuk area inap ya, untuk area inap. Makanya di dalam sirip prinsipnya kalau misalnya mengatur pencahayaan melalui lar ini di ruang atas ya, di ruang atas maksudnya di sirip inap itu, di siripnya untuk tidak kesorot cahaya. Prinsipnya ya lar. Kemudian di lantai 2 semakin kalau misalnya dibikin lebar memang lebih lebar, memang cahayanya tidak bisa menembus ataupun tidak bisa mengganggu ruang inap, terutama di sirip ya diperlebar lagi tidak apa-apa. Misalnya 120 kali 1 meter bisa. Ya penempatannya sekali lagi, kalau penempatan aturlah penempatan itu sesuai dengan intensitas cahaya dari LMP ya, dari lantai atas. Kita sesuaikan saja. Nah, kemudian lantai bawah misalnya ini 3 lantai ataupun lebih, prinsipnya di lantai bawah itu boleh pakai sirip gantung. Sekali lagi ini kondisional, nanti disesuaikan saja dengan dengan intensitas cahaya kita dan tidak mengganggu kelembapan serta suhu di dalam. Nah, setelah detailnya Anda bisa ke buku ini ya, ke buku ini kami jelaskan secara lebar, panjang lebar di situ. Kalau di konten ini mungkin kita akan panjang durasinya. Nah, kemudian sekarang ruang inap. Nah, ruang inap itu seperti apa yang ramah untuk anak-anak? Prinsipnya teman-teman, ini ruang inap untuk ya terutama yang RBW mini ya, ini banyak sekali ini. Ya, tergantung RBW kita. Tapi prinsipnya kalau RBW kita itu mini misalnya, usahakan selebar 3 meter atau 4 meter itu dia mudah untuk diakses burung ya, berputar di dalam, kemudian suhu dan kelembapan cahayanya dijaga, serta walet itu tidak mudah keluar juga ya. Tidak mudah keluar itu maksudnya begini, usahakan di dalam walet kita itu nyaman gitu ya, nyaman sehingga dia berlama-lama di situ. Nah, mengenai selanjutnya mengenai sirip ya, sirip ini tentu saja sirip yang sudah didesain ya, misalnya dengan desain, misalnya dengan membuat membuat alur serta menempelkan alat bantu ya, alat bantu untuk hinggapnya walet ya, untuk menempelnya walet. Itu penting karena walet yang masih muda itu perlu tempat yang nyaman, aman ya, aman dari dia, mudah ditempati lah sirip kita, mudah ditempati. Itu penting sekali karena
ketika walet muda itu nanti susah mencengkram di sirip kita, sirip inapnya di yang sudah kita desain, maka dia akan gampang kabur nanti, nggak nyaman tempatnya. Nah, itu ya kurang lebih teman-teman. Sebenarnya banyak trik-trik kecilnya, itu banyak ya. Misalnya penyekatannya seperti apa tergantung ruang inap kita. Kalau yang ruang inap kita lebar itu ada yang menggunakan sekat tengah itu ya, sekat belah gitu, sekat belah boleh. Atau ruangan kita panjang gitu, misalnya sampai 12 meter, itu boleh pakai sekat gantung di tengah ya. Itu hanya tips supaya anak-anak itu tidak cepat keluar, maupun burung-burung walet yang masih menyesuaikan diri di rumah walet kita itu biar lebih terkancing maupun berlama-lama di dalam ya. Nah, di dalam buku ini adalah, nanti bisa Anda pelajari, silahkan ya, silahkan untuk kita belajar belajar bersama. Kami siap mendampingi dan menemani Anda, dan kami pun juga terbuka untuk berinteraksi dengan Anda demi kesuksesan kita bersama. Nah, kira-kira prinsipnya seperti itu. Mengenai detailnya silahkan di kolom komentar, sampaikan ya, sampaikan di kolom komentar. Kami akan cepat membalas. Kami pastikan itu, admin kami selalu siap siaga. Terima kasih teman-teman, rekan-rekan semua. Sukses untuk kita semua. Salam dari kami, tim Bumi Walet Sulawesi, Lestari Alam Pur, Lestari Walet. Terima kasih.